Happy weekend everyone. Duh senangnya ya, nggak berasa udah hari Sabtu lagi. Seperti biasa di akhir pekan, Mama Eji selalu memberikan resep-resep yang spesial loh sebenarnya kalau kalian ngikutin. Terutama seperti yang satu ini, dijamin kalian bakal buat setiap mungkin juga setiap hari. Nah, ini enak banget dengan aroma pandan yang wangi, cetar, dan coklatnya itu loh melted banget. Tentunya masih dengan resep roti yang mudah dan simple. Nah, untuk itu ikuti aja ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita buat cetakannya dulu, ekonomis, praktis, nggak perlu beli ring roti. Jadi siapkan aja daun pandan, dicuci, kemudian dilap. Nih, dan kemudian tulangnya itu agak dilemes-lemesin dan kita buat lingkaran diameternya itu 10 cm. Jadi nggak usah beli ring roti ya, pakai ini juga bisa loh. Nih seperti ini, sambil tulang tengahnya itu dilemesin, ditekan-tekan agar daunnya bisa nurut melingkar gitu. Kemudian di akhir ujungnya biar cantik kita lipat ke atas, kalian bisa aja pada video dan lipat lagi. Tinggal kita rekatkan. Nah, untuk merekatkannya boleh pakai, di sini sih Mama Eji pakai strapless ya. Tapi kalau yang standar pangan, apalagi untuk jualan, kalian gunakan semat lidi. Sebenarnya apapun yang kita gunakan tetap harus berhati-hati. Mau apapun yang kita pakai, kalau ketelan juga efeknya sama. Yang pasti ya harus hati-hati ya. Ojo ke susu. Oke, lanjut sekarang kita akan buat jus pandan. Di sini siapkan 4 lembar daun pandan dan tambahkan dengan 180 ml air dan akan kita blender. Setelah di blender akan kita saring. Nah, gunakan saringan, kemudian kita buang ampasnya. Dapat deh jus pandan. Ini yang bikin roti kita itu wangi dan warnanya natural ya. Sekarang kita ambil dulu 130 ml jus pandan. Kalau kalian ragu, gunakan 120 ml dulu ya, karena kelembapan tepung dan besarnya telur ini pastinya berbeda. Satu telur ukuran sedang. Kemudian ragi instan, kita aduk dulu jadi satu. Sekarang kali ini kita gunakan metode all in one, semua langsung dicampur. Kemudian tadi masukkan gula, aduk lagi, lalu masukkan butter atau margarin yang udah dicairkan. Kalau udah tercampur semua cairannya, masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian disusul lagi dengan susu bubuk full cream, denko, dan garam. Oke, aduk lagi. Ini cara paling simple dan mudah, tapi pastikan raginya tadi aktif dan urutannya jangan kebolak-balik. Harus sesuai yang Mama Eji ucapkan tadi ya. Nah, ini kita aduk dulu pakai contong nasi aja lagi. Dan kalian bisa lihat konsistensi adonannya sangat lunak. Tuh ya. Terus diaduk tentunya sampai tercampur merata. Agar lebih buttery lagi kita tambahkan dengan perisa larong butter. Tapi kalau kalian udah menggunakan butter kualitas nomor 1, mungkin nggak perlu lagi ya menggunakan larom ini. Kita gunakan jika kalian menggunakan margarin atau untuk jualan lebih ekonomis, tapi rasanya itu enak banget, wangi. Kemudian tutup, istirahatkan sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan, maksimal 60 menit dan udah mengembang seperti ini ya, kalian lihat tadi. Lalu siapkan papan kerja, olesi dengan butter atau margarin agar tidak melekat-lekat pada tangan ataupun papan kerja. Tuh, kalian udah bisa lihat tadi glutennya udah terbentuk dengan baik ya. Dan nih, konsistensi adonannya itu seperti slam, lunak-lunak banget. Tapi karena kita menggunakan butter tadi diolesin sedikit, nggak melekat nih. Kemudian kita folding. Kalian bisa lihat permukaan adonan itu sangat halus, tanpa mixer, tanpa ulen. Dibiarkan aja dan yang terakhir kita folding, bulatkan sampai terasa lebih padat seperti ini. Sangat mudah toh? Nah, kalau udah, kembali lagi kita putar-putar dulu agar didapatkan permukaan yang halus dan akan kita potong-potong. Mama Eji di sini potong menjadi 5 bagian. Lalu tanpa kalian lihat tadi udah ditimbang. Setelah dipotong-potong ini disamakan dulu. Untuk beratnya 100 gram, kurang lebih 100 gram per pieces. Alhamdulillah kok ini agak pas banget ya adonannya, tepat banget. Dan setiap bagiannya akan kita folding lagi. Lihat aja caranya. Nih, dilipat-lipat, dibulatkan. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Sangat simpel, siapapun bisa membuatnya asalkan gramasi
atau takarannya dan proses serta tahapan pembuatannya itu benar dan kalian harus kerjakan dengan perasaan yang bahagia tentunya. Kalau udah selesai semua atau masih sebagian gitu jangan lupa ditutup dulu ya. Lalu istirahatkan 10-15 menit agar lebih elastis lagi adonannya. Kalau udah ambil dari urutan yang pertama kemudian pipihkan, tipiskan bagian tepi, biarkan menebal di bagian tengah agar tidak terjadi kebocoran saat kita isi dengan selai coklat. Nah ini Mama Meji instan aja ya selai coklatnya, beli di toko kue dan roti itu murah aja kok dengan berbagai macam merek sesuai selera aja. Untuk isian juga boleh selai stroberi, keju, apa aja lah ya. Nah ini kita rapatkan pastinya dan langsung aja letakkan pada loyang yang udah dialasi dengan baking paper. Atau silicone mat juga bisa ya, tapi ini lagi pengen pakai baking paper. Oh ya, info bagi kalian yang ingin melengkapi peralatan baking atau dapur atau cooking, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Alatnya itu sangat banyak yang berguna, unik-unik, lucu-lucu, dan harganya juga terjangkau. Nah, kalau udah nih ya, jangan lupa dirapatkan setiap sisinya, kembali dibulatkan. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai dan ini adonannya emang lunak, lembut tapi tidak melekat. Ini yang terakhir. Kalau udah selesai semua baru deh kita pasang ringnya. Tuh ring pandan. Nah udah bisa kalian bayangkan belum? Ketika ring pandan ini ikut terpanggang dengan roti, pasti akan mengeluarkan aroma yang wangi semerbak. Oke, kalau udah kita istirahatkan dulu sampai mengembang 80%, kurang lebih 30-45 menit tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Siapkan untuk toppingnya terigu, gula halus, kita campur dulu sampai merata, kemudian tambahkan dengan sisa jus pandan. Masukkan secukupnya dan juga bertahap, aduk terus sampai adonan ini menyerupai pasta yang kental, lalu masukkan dalam piping bag. Lanjut, ini udah waktu proofingnya udah selesai. Dan jangan lupa saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu 15-20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan sebelum masuk oven, sambil manaskan oven, kita olesi dulu permukaannya dengan air susu. Jadi tidak segera setelah dioles langsung dimasukkan ya. Sebaiknya 10 menit sebelum masuk oven diolesin dulu deh. Dan kemudian akan kita taburi dengan coklat chips. Wow! Cepat, ringkas. Kalau coklatnya udah ditaburi, baru kita olesi dengan topping. Nih, seperti ini. Oke, ini ready ya. Udah siap untuk kita oven. Ovennya udah panas. Oven Mama Eci ini tidak ada pemisahan suhu api atas dan bawah. Jadi karena ini kita letakkan di rak bawah. Untuk menghindari kegosongan yang dini, jadi bagian bawah itu Mama Eci alasi lagi dengan loyang. Nah ini kita oven dulu ya dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 18-20 menit. Tentunya sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Jadi kalian bisa lihat aja sambil diintip-intip. Kalau udah 10 menit atau 15 menit boleh dibalik. Ini sih Mama Eci balik ya loyangnya gitu loh. Jadi agar matangnya juga merata. Dibalik itu yang tadinya di depan jadi di belakang. Oke, ini kalau udah selesai langsung aja kita keluarkan agar tidak berkeringat rotinya. Diletakkan di cooling rack, diangin-anginkan dan ini dia hasilnya. Cakep banget, gembul. Oh iya, selera itu kan banyak ya. Banyak selera, jadi kalau kalian gak suka ya mohon maaf. Mungkin tidak usah melontarkan kata-kata yang tidak nyaman untuk didengar. Karena ini buatnya juga dengan cinta loh. Ini tadi kalian bisa lihat ya bagian bawahnya itu golden brown, kuningnya kecoklatan banget, cakep, pas banget matangnya. Aduh, sampai gelundung. Nah tadi kita udah buka daun pandannya, hati-hati straplessnya tadi ya tuh bagian bawahnya cakep dan empuk sekali. Ketika kita belah rotinya, selai coklatnya itu tuh udah terlihat meler-meler. Rotinya dijamin empuk banget. Gimana?
Apakah kalian suka dengan resep yang satu ini? Menurut kalian apa yang kurang dari resep ini? Atau masih adakah yang harus ditambahkan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.